dari bioteknologi, dan di sini aku akan menjelaskan tentang diagram fermentasi glukosa dan jalur metabolisme mikrobia. Oke, jadi fermentasi ini bisa diartikan cara sel membuat energi tanpa oksigen ketika sel tidak bisa melakukan respirasi aerobik. Jadi ketika mereka butuh cara lain untuk tetap dapat energi, fermentasi ini adalah jalan pintas untuk menghasilkan ATP atau energi dalam keadaan tanpa oksigen. Contohnya apa? Contohnya roti yang mengembang karena gas CO2 dari fermentasi ragi, atau otot yang terasa pegal saat olahraga berat karena otot melakukan fermentasi asam laktat karena kekurangan oksigen. Lalu, fermentasi itu memakai jalur pemecahan glukosa dulu sebelum menghasilkan produk-produknya. Dan dua jalur itu dikenal sebagai jalur ED dan EMP. Biasa, jadi jalur ini umum dipakai oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan banyak bakteri. Analoginya adalah seperti saat kita memecahkan coklat batangan menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil supaya lebih mudah dimakan. Nah, sama seperti itu juga. Lalu yang kedua ada jalur ED, yaitu jalur alternatif pada bakteri tertentu. Jadi jalur ini lebih spesifik dan umumnya dipakai oleh bakteri gram negatif, seperti Pseudomonas atau E. coli. Nah, mayoritas mikrobia itu lebih sering memakai EMP dan sebagian memakai ED, dan ada juga yang bisa memakai kedua jalur ini dalam keadaan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram fermentasi glukosa. Jadi sebenarnya diagram ini menjelaskan tentang semua kemungkinan jalur fermentasi glukosa oleh mikrobia, mulai dari glikolisis sampai produk akhir yang dihasilkan. Oke, lalu yang selanjutnya, mikroba pakai jalur ED, EMP, atau keduanya. Nah, jadi mikroba itu pada umumnya itu menggunakan jalur EMP atau glikolisis untuk mengubah glukosa menjadi pirufat. Nah, beberapa mikroba tertentu, terutama bakteri gram negatif seperti Pseudomonas atau E. coli dapat menggunakan jalur ED. Nah, banyak mikrobia bisa menggunakan keduanya tergantung pada jenis mikroorganisme, kondisi lingkungan, ketergantungan energi, atau enzim. Nah, kedua jalur itu berujung pada pembentukan pirufat yang menjadi titik awal fermentasi. Nah, jadi ketika substrat berubah selama proses fermentasi, mikroorganisme akan menyesuaikan aktivitas metaboliknya melalui regulasi enzimatik. Jadi, sel dapat mengaktifkan jalur alternatif yang lebih sesuai dengan substrat baru, sehingga aliran karbon dialihkan ke rute yang berbeda. Nah, hal ini memungkinkan fermentasi tetap berlangsung meskipun produk akhir yang dihasilkan dapat berubah berdasarkan substrat baru dan keseimbangan NADH atau NAD+ yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi redox sel. Oke, baik. Jadi di area 2 ini, yaitu cabang alternatif glikolisis, di area ini menghasilkan produk seperti gliserol dan propanediol yang penting untuk industri kimia, polimer, dan bahan baku biodiesel. Sedangkan pada area 3, yaitu cabang turunan pirufat, itu menghasilkan etanol, butanediol, asetoin, dan format, yang mana produk ini digunakan dalam produksi biofuel, pangan, dan kimia. Lalu di area 4, yaitu jalur asetil-CoA, yang mana mencakup produksi asetat, butanol, asetoin, dan isopropanol. Jalur ini sangat relevan pada fermentasi ABE untuk industri pelarut dan biofuel. Untuk di area 5, yaitu jalur laktat
dan propinat menghasilkan asam laktat, propanol, dan propinat yang berperan penting dalam industri makanan seperti fermentasi susu atau farmasi serta sebagai bahan pengawet. Untuk di area 6, siklus asam dikarbonat, yang mana di area ini menghasilkan susinat dan propionat yang digunakan sebagai bahan baku bioplastik, farmasi, dan aditif makanan. Oke, jadi untuk di area 2, yaitu cabang alternatif glikolisis. Nah, jalur ini adalah jalur sampingan dari pemecahan gula, hasilnya sering dipakai sebagai bahan dasar industri. Contohnya ada gliserol yang sering dipakai di lotion, sabun cair, skincare, ataupun pelembab. Nah, untuk di area 3, yaitu cabang turunan pirufat. Nah, setelah gula dipecah menjadi pirufat, jalur ini dibuat berbagai senyawa yang banyak dipakai dalam industri makanan, bahan bakar, dan kimia. Contohnya ada etanol yang berada di hand sanitizer dan minuman fermentasi, atau asetoin yang dipakai sebagai perisa butter pada kue, popcorn, dan snack. Lalu di area 4, yaitu jalur asetil-CoA, jalur ini membuat banyak jenis alkohol dan pelarut penting. Nah, contohnya seperti aseton yang bekerja untuk menghapus kutek, atau isopropanol untuk alkohol 70% yang ada di desinfektan, atau butanol untuk campuran bahan bakar. Nah, kemudian di area 5 ini, yaitu jalur laktat dan propionat. Jadi jalur ini menghasilkan bahan yang biasa dipakai dalam makanan fermentasi dan pengawetan, seperti contohnya ada asam laktat untuk yogurt, kefir, atau kimchi yang membuat rasa asam, dan propionat sendiri untuk pengawet roti supaya tidak cepat berjamur. Nah, di area terakhir, area 6, yaitu siklus asam dikarboksilat. Jadi jalur ini membantu mikroba membuat bahan untuk plastik ramah lingkungan dan beberapa bahan tambahan makanan. Nah, bisa diambil contoh sehari-hari ini adalah succinate yang dipakai di produksi bioplastik. Kalau glukosa habis dan masuk substrat baru, mikroba otomatis pindah jalur sesuai dengan enzim yang cocok. Sistem fermentasi tetap berjalan, tapi produknya akhirnya berubah. Di area 2, 3, 4, 5, dan 6 ini menunjukkan bahwa setiap jalur fermentasi menghasilkan produk yang berbeda dan masing-masing memiliki kegunaan penting dalam suatu industri. Nah, dengan jalur-jalur ini, industri itu dapat memilih mikroba dan jalur metabolik yang paling efisien dan menghasilkan produk-produk yang diinginkan. Jadi, glukosa ini seperti bahan baku yang masuk ke dalam sebuah pabrik. Nah, di dalam pabrik ini, glukosa itu diproses menjadi pirufat sebagai produk yang utama. Nah, dari pirufat ini, pabrik itu memiliki banyak sekali produksi yang berbeda-beda. Nah, setiap jalur produksi yang berbeda itu menghasilkan hasil akhir produk fermentasi itu yang juga berbeda-beda. Nah, seperti etanol, asam laktat, butanol, asetat, propinat, dan lain-lain. Nah, pada diagram ini setiap warna tuh memiliki jalur produksi yang berbeda, sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa satu molekul pirufat dapat diarahkan ke berbagai jalur metabolik tergantung jenis mikroba dan kondisi lingkungannya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil di sini adalah secara keseluruhan, fermentasi ini dimulai dari glukosa yang diubah menjadi pirufat, lalu dialirkan ke berbagai jalur untuk menghasilkan beragam produk. Mikroba dapat memakai jalur EMP, ED, atau keduanya, serta menyesuaikan jalur metabolik sesuai dengan substrat yang tersedia. Nah, setiap jalur dalam diagram ini menghasilkan produk yang berbeda dan memiliki nilai penting dalam suatu industri. Sehingga pemahaman jalur fermentasi ini memudahkan pemilihan mikroba
dan proses yang paling efisien untuk menghasilkan produk tertentu dalam suatu industri. Oke, jadi cukup sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kalau kalian suka, kalian bisa pencet tombol like-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!